Selamat datang. Di depan saya ada Amazfit Balance 2 XT dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara memasangkan jam tangan ini dengan ponsel Android. Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyalakan jam tangan kita dan Anda bisa menyalakannya dengan menekan dan menahan tombol bawah. Tahan terus sampai Anda melihat logo Amazfit di layar. Jika logo tidak muncul setelah beberapa saat, coba tekan dan tahan lagi. Dan kali ini, itu muncul seperti yang Anda lihat, jam tangan ini menyala. Jadi, setelah Anda melihat logo, Anda dapat melepaskan tombol, tunggu hingga jam tangan selesai melakukan booting, dan sekarang Anda akan melihat daftar bahasa jika jam tangan tersebut belum dipasangkan dengan ponsel manapun. Jadi, temukan bahasa yang ingin Anda gunakan di jam tangan Anda, lalu ketuk bahasa tersebut. Dan informasi di sini pada dasarnya memberitahu Anda untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Zepp yang akan kita lakukan. Jadi, buka ponsel yang ingin Anda pasangkan dengan jam tangan Anda. Pastikan Anda memiliki koneksi internet dan Bluetooth yang aktif. Kemudian buka Play Store. Silakan ketuk ikon cari pada bagian bilah pencarian. Kemudian ketikkan kata kunci Zepp dengan 2 PS di akhir. Lalu ketuk cari. Anda harus melihat aplikasi ini. Ketuk install. Dan mari kita tunggu sampai selesai. Memasang. Oke, setelah aplikasi selesai diinstal, Anda dapat mengetuk buka. Dan di sini Anda perlu masuk ke akun Amazfit Anda. Jika Anda belum memilikinya, Anda selalu dapat mengetuk daftar untuk membuat akun baru, lalu menggunakannya untuk masuk. Saya sudah punya akun, jadi saya akan mengetuk login, memasukkan alamat email dan kata sandi. Lalu ketuk masuk. Dan jika kata sandinya benar, seharusnya proses login berjalan tanpa masalah. Seperti ini. Dan setelah Anda masuk, Anda akan melihat halaman beranda. Sekarang Anda dapat mengetuk perangkat dan di sini pilih jam tangan. Dan jika Anda belum memiliki izin yang diperlukan, ketuk dapatkan dan izinkan izin yang diperlukan. Seperti ini. Setelah itu, aplikasi kamera akan terbuka. Pada dasarnya, yang perlu Anda lakukan adalah mengetuk tanda centang di sini untuk melihat kode QR. Dan sekarang Anda dapat memindai kode QR dengan ponsel Anda. Jadi pada dasarnya, Anda perlu mengarahkan kamera ponsel ke kode QR di jam tangan, dan setelah Anda memindai kodenya, proses pemasangan akan dimulai. Ketuk izinkan. Ketuk tanda centang di jam tangan. Anda dapat menyesuaikan font, ukuran teks di jam tangan Anda, lalu ketuk tanda centang, dan jam tangan sudah pada dasarnya siap digunakan. Jam tangan sudah siap digunakan, tapi kita perlu menyelesaikan pengaturannya. Jadi ketuk berikutnya. Dan di sini kita bisa mengaktifkan beberapa izin. Ini berguna, misalnya akses notifikasi berguna untuk notifikasi. Jadi jika Anda ingin menerima notifikasi dari ponsel di jam tangan Anda perlu mengizinkan akses notifikasi. Anda tidak harus menggunakannya. Pada dasarnya, ini tidak wajib, tapi jika Anda ingin menerima notifikasi di jam tangan, izinkan aksesnya. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa melewatinya. Saya pun akan mengizinkannya demi video ini. Selanjutnya, kita punya opsi untuk mengaktifkan panggilan Bluetooth. Ini berguna jika Anda ingin menggunakan jam tangan untuk memulai panggilan, menerima panggilan, dan hal-hal semacam itu. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa melewatinya. Jika Anda ingin menggunakan fitur ini, ketuk aktifkan dan izinkan izin yang diperlukan. Selanjutnya, kita punya fitur panggil semua kontak. Atau Anda bisa melewatinya atau mengaktifkan izinnya, lalu ada juga pengiriman SMS menggunakan perintah suara. Jika Anda ingin menggunakannya, izinkan perizinannya. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa melewatinya. Lalu ada fitur kalender. Ini berguna untuk notifikasi dari kalender tentang acara dan hal-hal semacam itu. Sekali lagi, Anda bisa melewatinya atau mengaktifkannya, dan terakhir, lokasi cuaca, lewati atau aktifkan lokasi. Oh juga, izin aktivitas latar belakang aplikasi.
Pada dasarnya, ini akan mengecualikan aplikasi dari pengaturan optimasi baterai, sehingga aplikasi tidak akan otomatis ditutup dan akan tetap berjalan di latar belakang. Dan ini sangat berguna, terutama jika Anda ingin tidak terputus, bukan maksudnya pada dasarnya mendapatkan akses ke notifikasi secara instan langsung dari ponsel Anda. Namun karena terkadang jika aplikasi ditutup dan tidak berjalan di latar belakang, Anda mungkin tidak akan menerima notifikasi di jam tangan Anda atau ada sesuatu yang tidak tersinkronisasi dengan benar. Tetapi jika Anda membiarkannya tetap berjalan di latar belakang, seharusnya semuanya berjalan dengan baik, namun ini tidak wajib. Anda sebenarnya bisa mencobanya, jika mau Anda bisa melewatinya atau mengaktifkannya. Dan jika Anda mengetuk buka pengaturan, pada dasarnya Anda perlu mencari daftar putih optimasi baterai dan ketuk aktifkan serta izinkan. Setelah tertulis dikecualikan, Anda bisa kembali. Dan di sini kita bisa memilih sisi yang diinginkan untuk tombol, ada kanan dan kiri. Pada dasarnya, jika Anda memilih kiri, layar akan diputar terbalik dan Anda harus menggunakan jam tangan dengan cara sebaliknya. Pada dasarnya, lalu kita punya pilihan berikutnya, yaitu pilih tampilan aplikasi, pilih bagaimana tampilan menu aplikasi yang Anda sukai. Pada dasarnya kita punya tampilan grid dan tampilan daftar. Hubungkan jam tangan ke Wi-Fi atau lewati saja. Jika ingin pakai jaringan Wi-Fi, ketuk jaringannya. Pilih jaringan dari daftar, masukkan kata sandi, lalu ketuk sambungkan. Dan jika kata sandinya benar, seharusnya jam tangan akan terhubung ke jaringan. Wi-Fi berguna jika Anda ingin mengunduh aplikasi, memasang aplikasi, dan mengunduh tampilan jam tambahan atau apapun yang membutuhkan internet dan pada dasarnya lebih cepat. Jika Anda menggunakan Wi-Fi, misalnya proses pengiriman data dari ponsel ke jam tangan melalui Bluetooth akan lebih cepat. Kemudian kita sudah selesai, dan sekarang Anda seharusnya melihat halaman perangkat di sana. Anda juga seharusnya bisa melihat saldo Anda, XT, dan tentu saja jam tangan sudah siap digunakan. Dan Anda seharusnya melihat ikon ini di menu kontrol, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa jam tangan terhubung dengan ponsel. Oke, dan begitulah cara Anda memasangkan jam tangan ini dengan ponsel Android. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan memberikan like pada video ini.